Martial Peak 3111. Yang Kai menyeringai padanya sementara Han Qiancheng memasang ekspresi bingung di wajahnya, merasa bahwa senyum pria ini memiliki makna mendalam di baliknya, tetapi dia tidak mau repot memikirkannya. Dengan wajah murung, dia berkata, "Bocah kecil, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tetapi kamu tidak bisa berbicara omong kosong, jika tidak, kamu akan dengan mudah membuat dirimu terbunuh." Di seluruh Sekte Awan Merah, siapa yang tidak tahu bahwa Su Yan adalah properti eksklusifnya? Meskipun banyak kakak senior dan junior tertarik pada Su Yan, mereka hanya diam-diam mengaguminya dan tidak berani menunjukkan keintiman yang berlebihan. Ada beberapa yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka, tetapi karena beberapa kata dengan Su Yan, tulang mereka patah pada hari berikutnya dan meridian mereka patah, mengubahnya menjadi lumpuh. Sejak itu, tidak ada seorang pun di Sekte Awan Merah yang berani berbicara dengan Su Yan. Sebenarnya ada seseorang yang berani menyebut dirinya suami Su Yan. Han Qiancheng tertawa marah, menilai Yang Kai dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya setajam pisau, seolah-olah dia sedang mencoba mencari cara untuk membuat Yang Kai menderita. Dia berbalik dan berkata kepada Han Zhenyuan, "Ayah, orang ini telah masuk tanpa izin di gerbang utama sekte kami dan sama sekali tidak menaruh Sekte Awan Merah saya di matanya. Dia bahkan berani menghancurkan formasi besar sekte kita, ini tidak bisa dimaafkan. Bunuh dia, ini satu-satunya cara kita bisa menjadikannya sebagai peringatan bagi orang lain. Kalau tidak, jika berita ini keluar, saya khawatir orang lain akan menertawakan kelemahan Sekte Awan Merah saya." Petik 2. Ekspresi Han Zhenyuan tetap acuh tak acuh saat dia menjawab, "Mundur, aku punya rencana sendiri." "Ayah." Han Qiancheng memanggil. "Mundur." Wajah Han Zhenyuan menjadi kaku. Baru kemudian Han Qiancheng mundur, ekspresinya agak jelek saat dia menggumamkan beberapa kata, sepertinya mengutuk Yang Kai. Sejak dia masih muda, dia telah disayang oleh Han Zhenyuan dan telah mengembangkan kepribadian yang mendominasi. Karena dia tidak menyukai Yang Kai dan ingin membunuhnya, Han Qiancheng mau tidak mau ingin memenuhi keinginannya. Dia tidak tahu mengapa ayahnya, yang selalu memberikan apa yang dia inginkan, menolaknya saat ini. Ini membuatnya kehilangan muka. Jika orang biasa begitu arogan dan lalim, Han Zhenyuan secara alami tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Bahkan jika itu demi wajah Sekte Awan Merah, dia masih akan bertarung dengan Yang Kai. Namun, meskipun pemuda di depannya ini tidak memiliki sedikit pun fluktuasi energi spiritual, dia memberikan perasaan yang sangat aneh. Tampaknya jika mereka bertarung di sini, orang yang akan menderita kerugian adalah Sekte Awan Merah. Han Zhenyuan harus berhati-hati. "Adik laki-laki, bagaimana aku harus memanggilmu?" Han Zhenyuan bertanya. Yang Kai memperkenalkan dirinya. Han Zhenyuan mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, itu adalah nama yang sama sekali asing. Memutar kepalanya untuk melihat berbagai sesepuh, dia menemukan bahwa mereka semua juga bingung. Karena tidak ada dari mereka yang pernah mendengar nama ini sebelumnya, jelas bahwa dia tidak memiliki pendukung. Masalah hari ini jauh lebih mudah untuk ditangani. "Kamu bilang kamu suami Su Yan. Apa kau punya bukti?" Han Zhenyuan bertanya lagi, lalu menambahkan, "Aku tidak menanyaimu, tapi Su Yan sekarang adalah murid dari Sekte Awan Merahku. Sebagai master sekte dari Sekte Awan Merah, saya harus mengajukan beberapa pertanyaan." Yang Kai berkata, "Panggil Su Yan dan tanyakan padanya." Melihat kepercayaan dirinya, Han Zhenyuan agak mempercayainya, sementara ekspresi Han Qiancheng menjadi lebih tidak menyenangkan. Seharusnya tidak benar, kan? Wanita itu benar-benar punya suami. Kapan ini terjadi? Dia telah berada di sekte selama lebih dari 20 tahun dan tidak pernah berinteraksi dengan orang luar, jadi dari mana suami ini berasal? Itu hanya lelucon besar. Su Yan telah berada di Sekte Awan Merah saya selama 20 tahun dan tidak pernah berinteraksi dengan orang luar. Bagaimana kamu bisa menjadi suaminya? Saya berasal dari wilayah bintang Hang Luo. Apa? Han Zhenyuan terkejut ketika dia mendengar ini, tetapi dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Apakah dia hidup terlalu lama dan terlalu pemalu? Dia terlalu berhati-hati dan terlalu berhati-hati, tidak lagi lugas seperti ketika dia masih muda. Bukan rahasia lagi bahwa Su Yan berasal dari wilayah bintang Hang Luo, dan banyak orang di Sekte Awan Merah mengetahuinya. Sebagai Sekte Master, Han Zhenyuan secara alami mengetahuinya. Selain itu, menurut Su Yan, dia adalah orang pertama yang meninggalkan wilayah bintang Hang Luo dan memasuki domain leluhur. Dengan kata lain, bukankah bocah ini juga memasuki domain leluhur setelah Su Yan? Jika itu masalahnya, kemungkinan dia baru saja memasuki domain leluhur belum lama ini. Seberapa tinggi kultivasi orang seperti itu? Seberapa kuat dia? Paling-paling, dia hanya seorang kultivator tahap Daosus urutan pertama, jadi alasan dia tidak bisa merasakan kultivasinya mungkin karena dia mengolah semacam teknik penyembunyian atau memakai semacam artefak. Menggelengkan kepalanya perlahan, Han Zhenyuan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri, jadi kamu berasal dari wilayah bintang yang sama dengan Su Yan.
Di sisi lain, wajah Han Qiancheng pucat dan dia tidak bisa berhenti mengutuk di dalam hatinya. Apa pelacur? Biasanya, dia terlihat semurni es dan semurni batu giok, tapi siapa sangka dia sudah menjadi bunga layu. Untuk berpikir bahwa dia masih sangat peduli padanya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan membuang waktu bertahun-tahun, dia hanya akan menggunakan kekerasan. Itu benar, Su Yan dan aku telah memutuskan seumur hidup di Starfield, dan dia dan aku adalah sesama murid. Yang Kai berkata dengan tidak sabar, Sekte Master Han, tolong panggil Su Yan keluar. Dia di sini untuk menemukan Su Yan, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk dihabiskan dengan sekelompok orang ini? Han Zhengyuan berkata, tidak apa-apa. Dia kemudian mengganti topik pembicaraan, namun, kediaman Su Yan cukup jauh dari sini, jadi akan butuh beberapa waktu baginya untuk tiba. Tidak apa-apa, aku akan menunggu. Setelah menunggu bertahun-tahun, mengapa dia takut menunggu begitu lama? Tidak heran dia tidak bisa merasakan aura Su Yan, itu karena dia terlalu jauh. Penatua Chen, pimpin adik laki-laki ini ke aula samping untuk minum teh dan menunggu, lalu kirim pesan ke Su Yan dan minta dia datang, kata Han Zhengyuan kepada pria berwajah merah itu. Pria berwajah merah itu tertegun sejenak sebelum menangkupkan tinjunya lagi, iya. Beralih ke Yang Kai, dia memberi isyarat, tolong. Awalnya, seorang kultivator dari wilayah bintang bidang bawah tidak layak mendapat kehormatan seperti itu, tetapi kekuatan Yang Kai tunjukkan barusan cukup luar biasa, jadi dia memenuhi syarat untuk menerimanya. Yang Kai mengangguk dan pergi bersama Penatua Chen. Semua murid Sekte Awan Merah menatap pemandangan ini dengan tak percaya. Apakah masalah hari ini berakhir begitu saja? Seseorang telah memaksa masuk ke sekte mereka dan bahkan menghancurkan formasi penjaga sekte mereka, namun tetua dan master sekte tidak berniat mengejar masalah ini. Selain itu, mereka bahkan ingin mengundangnya untuk minum teh. Sejak kapan penatua sekte dan guru sekte mereka menjadi begitu ramah? Apalagi, kakak senior Su Yan bahkan tidak ada di sekte. Banyak orang mencium aroma konspirasi dan merasa agak malu dengan tindakan sesepuh dan guru sekte mereka, tetapi mereka tidak berdaya untuk mengubahnya. Mereka hanya bisa menghela nafas dan melihat sosok Yang Kai yang pergi dengan simpati. Jika orang ini benar-benar laki-laki suster senior Su Yan, kemungkinan besar dia akan menderita hari ini. Di dalam aula samping, Yang Kai duduk dengan santai, dengan He Yunxiang berdiri di belakangnya dan Liu Yan duduk tepat di bawahnya. Di dalam aula, hanya Penatua Chen berwajah merah yang menghibur mereka, tetapi dia tidak mengatakan apapun kepada Yang Kai, hanya berkata, tunggu sebentar, saya sudah mengirim pesan ke Su Yan, dia akan ada di sini, segera. Setelah itu, dia menutup matanya dan pura-pura tidur, tampaknya masih menyimpan dendam pada Yang Kai karena meraih kerahnya. Aku akan membiarkanmu bertindak arogan untuk sementara waktu. Nanti, saya akan memberitahu kamu konsekuensi dari menyinggung saya. Jika dia membuka matanya, dia mungkin mengungkapkan beberapa permusuhan, memungkinkan dia untuk melihat melalui kekurangannya. Seorang murid perempuan menawarkan secangkir teh harum, memenuhi aula dengan aromanya. Penatua Chen yang berwajah merah membuka matanya dan tersenyum sedikit, ini adalah teh awan merah yang unik untuk sekte awan merah saya dan terkenal bahkan di domain leluhur. Adik kecil, kamu harus meminumnya. Orang biasa tidak bisa meminumnya, Spirit Tea of the Starfield tidak bisa dibandingkan dengannya. Ada sedikit kesombongan dalam kata-katanya saat dia melihat Yang Kai seolah-olah dia sedang melihat udik pedesaan. Yang Kai menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Senyum Penatua Chen tidak goyah, tetapi hatinya dipenuhi dengan kewaspadaan. Mungkinkah dia telah melihatnya? Seharusnya tidak demikian, bahkan dia tidak tahu benda apa yang tidak berwarna dan tidak berbau itu. Bagaimana mungkin bocah kecil dari Starfield memiliki penglihatan yang begitu tajam? Master Sekte sedang membuat gunung dari sarang tikus tanah. Bahkan jika bocah kecil ini telah menunjukkan kekuatan tiraninya sebelumnya, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkannya dengan begitu banyak orang dari Sekte Awan Merah? Tidak perlu menggunakan metode seperti itu untuk berurusan dengannya. Bahkan jika dia tidak puas, dia hanya bisa bertindak serius. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang diam-diam diperintahkan oleh Sekte Master, tetapi sekali lagi, Sekte Master terlalu memanjakan tuan muda Sekte. Bocah kecil ini seperti Su Yan, keduanya harus berbakat. Jika dia bisa menenangkan mereka, dia mungkin bisa merekrut mereka ke dalam Sekte Awan Merah dan menambahkan mereka ke jajaran Jenderal Harimau Sekte. Sayangnya, dia sebenarnya ingin merebut wanita tuan muda Sekte, jadi dia tidak bisa hidup untuk melihat matahari besok. Berpikir cepat, Penatua Chen bertanya, apakah adik menganggap teh ini buruk? Tidak pernah. Karena belum, kenapa kamu tidak minum? Wajah Penatua Chen tenggelam, dan bersama dengan wajah merahnya, ada suasana bermartabat di sekelilingnya, mungkinkah kamu tidak ingin memberikan wajah Sekte Awan Merah saya? Yang Kai tersenyum sedikit dan mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir tehnya, karena Penatua Chen telah mengatakannya, anak itu akan menerimanya dengan hormat. Saya akan menggunakan teh ini sebagai pengganti anggur untuk berterima kasih kepada Sekte Awan Merah karena telah merawat kakak senior Su saya selama ini.
Petik 2. Tidak peduli apa, Suyan mampu menerobos ke tahap Daosos dan mendapatkan pijakan di domain leluhur adalah keuntungan dari Sekte Awan Merah. Setelah T ini, syukur adalah syukur, dendam adalah dendam, dan dalam perjuangan hidup dan mati, saya harap kamu tidak akan memiliki keluhan. Nak, letakkan. Sebuah teriakan keras tiba-tiba datang dari luar. Mendengar ini, ekspresi Penatua Chen berubah dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat sosok bergegas masuk dari luar dan dalam sekejap mata muncul di depan Yang Kai, menyambar cangkir teh dari tangannya. Marah, Penatua Chen membanting meja dan berteriak, "Penatua Ruan, apa yang kamu lakukan?" Pergelangan tangan Yang Kai hanya bergetar sedikit sebelum dia berhasil menghindari pukulan itu. Mengangkat kepalanya, dia meminum teh dalam satu tegukan. Penatua Chen tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Orang yang menerobos masuk ke aula juga tercengang. Dengan budidaya tahap Daosos urutan kedua, dia tidak bisa merebut cangkir teh dari tangan Yang Kai. Pihak lain bahkan tidak berdiri dan dengan mudah menghindarinya. Apa jenis kecepatan reaksi ini? Melihat sekeliling, seperti yang dia duga, tidak ada fluktuasi energi dari tubuhnya, seolah-olah dia adalah orang biasa yang tidak pernah berkultivasi. Penatua Ruan, Yang Kai mengangkat kepalanya untuk melihat orang yang baru saja tiba dan melihat bahwa itu adalah wanita paruh baya yang cantik. Pakaian kasarnya tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang tak tertandingi, dan sosok montoknya cukup memikat. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Di seluruh Sekte Awan Merah, dengan kultivasi seperti itu dan nama keluarga Ruan, dia hanya bisa menjadi Tuan Suyan. Wah, kamu bilang kamu suami Suyan? Ruan Biting bertanya dengan cemberut. Yang Kai mengangguk, ya. Bagaimana membuktikannya? Pedang ilahi Frost mendalam, salju seperti langit biru. Ekspresi Ruan Biting menjadi serius, ini benar-benar kamu.